Jumpa lagi saudaraku di usbu yang baru ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan-Nya memungkinkan kita bisa hidup dan melakukan aktivitas kita. Sebelum kita melakukan seluruh tanggung jawab, mari kita mencari Tuhan lewat membaca Alkitab. Sebelumnya kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di sorga yang atas kasih setia-Mu memungkinkan kami hidup sampai sekarang ini. Biarlah di seluruh perjalanan hidup kami di usbu yang baru ini Tuhan bersama-sama dengan kami, karena kami membutuhkan Engkau dan kami bersandar padamu. Saat ini kami akan membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan itu sendiri. Kuasailah kami dengan Roh Kudus agar kami mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kami untuk kami lakukan. Jadikan kami kuat di dalam iman, supaya kami bisa hidup untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini dari Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 25. Judulnya, Rasul-Rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya, mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalam." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara semua, kuasa Allah bekerja melalui Roh. Para rasul ini dengan semangat memberitakan kabar baik bahwa Yesus satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain. Banyak orang yang tidak suka terhadap kebenaran. Dalam kisah ini dikatakan orang-orang Saduki, ya, imam-imam besar, orang-orang Israel, orang-orang pintar, orang-orang pandai, orang-orang berpendidikan. Tetapi hati mereka tertutup terhadap kebenaran. Sesungguhnya bangsa Israel adalah bangsa yang dipersiapkan untuk menerima juru selamat. Dan juru selamat itu justru lahir dari tengah-tengah Israel. Yesus adalah orang Yahudi dari Maria dan Yusuf. Tapi justru mereka lah yang tidak mau menerima juru selamat itu. Mereka menolak juru selamat. Perjalanan para rasul, orang-orang yang diurapi oleh Allah untuk meneruskan kabar baik, menyebarluaskan supaya semua orang tahu satu-satunya Allah yang benar adalah Allah Israel, di mana Ia mengutus putra tunggalnya Yesus Kristus untuk mengerjakan karya keselamatan. Apakah itu artinya Allah tidak mengasihi bangsa Israel? Allah mengasihi bangsa Israel. Allah mengasihi semua ciptaan. Ia ingin semua orang percaya bahwa Allah mengasihi dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu ayat yang sangat populer dari Yohanes 3 ayat 16. Saya yakin kita semua juga pasti hafal ayat.
Nah sekarang kalau kita melihat dari cerita ini bahwa orang-orang Yahudi menolak juru selamat. Mereka mencari cara bagaimana kebenaran Injil itu tidak diberitakan. Para rasul ini dimasukkan ke dalam penjara supaya mereka tidak bisa menyebarluaskan kabar keselamatan bahwa Yesus adalah juru selamat. Banyak sekali cara yang mereka pakai untuk menghambat kebenaran itu diberitakan. Bukankah di zaman yang kita hidupi sekarang ini juga begitu banyak manuver kuasa kegelapan memakai siapa saja yang bisa dipakainya, tunduk kepadanya untuk menghambat kebenaran itu. Termasuk juga orang-orang di dalam gereja. Orang pergi ke gereja, orang beragama Kristen, tetapi sesungguhnya tidak menerima kebenaran itu di dalam dirinya. Buktinya apa? Orang tidak berubah. Mendengar firman, membaca Alkitab, tidak berubah hidupnya. Artinya ia menolak kebenaran. Kalau orang menerima kebenaran, pasti hidupnya diubah, karakternya diubah, cara pandangnya diubah. Maka otomatis perilakunya juga berubah. Yang dulu malas jadi rajin, yang dulu pemarah jadi orang yang baik, bisa mengampuni, dan banyak perubahan lainnya. Dalam cerita ini dikatakan ketika rasul-rasul di penjara, malaikat datang dengan kuasa Allah yang luar biasa. Pintu-pintu terkunci, mereka bisa keluar. Mereka kemudian disuruh ke bait Allah untuk memberitakan kabar baik. Ketika kemudian para imam itu datang ke penjara untuk melihat rasul-rasul yang mereka penjarakan kunci dengan kuat, pengawal ada di depan pintu. Mereka mendapati pintu masih terkunci, pengawal juga berjaga. Anehnya, mereka tidak tahu kapan para rasul itu keluar dan dengan cara seperti apa. Bapak Ibu, saudara semua, Allah ajaib, Allah Maha Kuasa, Ia bisa melakukan yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia, tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Kalau sampai saat sekarang ini kita hidup, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Jangan hanya menanti mujizat-mujizat. Hidup ini adalah mujizat. Kalau kita punya masalah dalam hidup, jangan mengeluh, jangan bersungut, Tuhan kenapa begini-begini saja hidupku. Allah luar biasa. Kalau engkau percaya Allah ajaib, luar biasa, Maha Kuasa, Ia akan bisa menyelesaikan persoalan yang kita anggap paling berat sekali. Rasul-rasul ini kemudian keluar dari penjara dengan cara yang tidak diketahui oleh orang lain. Bahkan mungkin para rasul sendiri merasakan ajaib sekali kuasa Allah itu. Tiba-tiba saja mereka sudah ada di luar penjara. Dan mereka tetap memiliki semangat untuk menyampaikan kabar baik. Sejauh mana kita memiliki semangat untuk menyampaikan kabar baik? Sudah sampai umur berapa kita menjadi orang Kristen? Sejak kita lahir sampai sekarang. Apakah kita semangat menyampaikan kabar baik dalam rumah tangga kita, kepada anak-anak kita, atau anak-anak kepada teman-teman, atau ketika kita bekerja kepada orang lain? Bukan untuk mengkristenkan orang, mari ikut Yesus, mari masuk agama Kristen. Bukan, tetapi melalui perilaku, melalui kualitas pekerjaan yang baik. Jangan jadi pencuri di tempat pekerjaan. Jaga mulut supaya kita tidak menceritakan orang. Jaga mulut supaya tidak menyakiti perasaan orang lain. Dan hal-hal lain. Hidup seperti Kristus hidup. Itu adalah pemberitaan Injil yang real. Yang orang bisa lihat, orang bisa saksikan, orang bisa rasakan. Katong berbelas kasihan kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin, kita bantu. Kalau kita memiliki posisi-posisi yang baik di tempat pekerjaan kita, jangan hambat orang lain untuk berada di punya peluang-peluang yang baik. Jangan rasa diri hebat lalu pandang rendah orang lain. Banyak kan orang-orang Kristen yang notabene mengaku percaya Yesus Kristus adalah juru selamat, bekerja di kerja-kerja publik, ruang-ruang publik, kurang senyum, kurang ramah. Padahal kita menemukan orang yang tidak percaya, mereka senyum, mereka ramah menyambut orang lain. Mari kita perbaiki kualitas diri kita. Kalau mengaku percaya dengan mulut Yesus juru selamat, buktikan dalam hidup, dalam perbuatan bahwa Yesus hidup dalam ketumpung hidup. Hidup kita menjadi sarana pemberitaan. Jalani usbu baru dengan perjuangan dan semangat. Tuhan memberkati kita. Amin.